Lu udah pasang mic lu? Udah kok, moga nggak jatuh. Lu udah hafal skrip kan? Apa kok? Yang paper lu tadi kan? Mm-mm. Lu siap? Ya. Eh. Duh, gue lagi pusing banget deh. Tugas gue lagi numpuk, tapi dosennya pada nggak guna gitu loh, kayak gak ngasih gue arahan. Gue gak ngerti banget deh. Gue juga sekelompok sama orang-orang yang ninggalin tanggung jawab gitu aja. Belum gue harus bayar uang kas, karena gue lagi bokek lagi. Gue kangen banget sama cowok gue, tapi dianya juga kayak sibuk mulu. Aduh, gue bingung gue harus ngapain ya. Ya ya. Kenapa tadi? Lanjut. Oh, aduh, hidup lu berat juga ya, Chen. Kuliah pusing, organisasi pusing, cowok juga buat pusing. Daripada semua yang ngebuat lu pusing, kurangin satu sih kata gue. Coba deh, yuk. Lu yang bener lah. Yaudah, sini. Kena. Capek kan, mah? Enggak, aduh. Aduh, bisa serius gak sih? Matanya kan contohnya udah bener. Satu contoh salah sama satu contoh benar lagi. Ya iya, tapi gak sesuai skrip kan. Udah bikinin skrip Iya, loh. sesuai atau enggak pakai skrip pun udah bagus kan improv gua. Cuman kayaknya makin lucu aja sih kalau pas edit gua tambahin sound effect itu. Kan mau kita post social media juga kan ya. Pas salah gua kasih sound effect kayak tenot. Pas benar baru sound effect kayak kring, kayak bel-bel gitu. Lucu kan? Bisa serius dikit gak sih? Itu tugas kuliah loh, ini bukan main-main, ini bukan konten-konten kelas itu. Udah bikinin skrip lu tinggal ikutin aja, gak usah main-main lah. Oke, iya. Udah, balik lu. Dibilang juga apa? Lo tuh buaya. Mana ada cewek baru putus gak ada kelihatan sedih-sedihnya di awal. Minimal ya, rasain dulu sedihnya, nikmatin dulu sakitnya, baru lo kerjain tugas-tugas kuliah lo. Ya kok, Cin, gue dengerin lo. Ngomong-ngomong, lu sama cowok lo itu gimana? Baik-baik aja? Baik-baik aja kok. Ya kita tuh dulu temenan 4 tahun. Situ pacaran udah jalan 4 bulan. Ya tapi kalau ketemuan langsung kayak cuma 4 harian gitu sih dapetnya. Terus kita bisa teleponan sama ya kadang-kadang nonton film gitu. Dia tuh paling suka sama film The Virgin Suicides ya kalau nggak salah. Karyanya Sofia Coppola. iya itu. Karena katanya tuh relate sama dia. Ya nggak ngerti juga sih tapi ya itu katanya. Tapi akhir-akhir ini kita udah jarang teleponan sama nonton film karena dia sibuk katanya sama organisasi sama tugas. Ya ngerti sih kalau sibuk, cuman kan gue juga sibuk ya, gue juga ada kesibukan sendiri. Tapi kalau tiap dia butuh gue selalu ada, gue bisa ngeluangin waktu. Tapi kok giliran gue yang butuh dia nggak ada, dia malah ngilang. Duh, gue bingung banget tau. Menurut lo gimana? Sebenarnya sih wajar-wajar aja cowok lo sibuk. Namanya juga orang lagi kuliah kan ya. Terus organisasi. Lu nggak usah nyari perhatian baik sama gitu sih kata gue. Pacaran baru 4 bulan, bukan nikah 10 tahun. Ketemu pun baru 4 hari. Lebih sering textan, WA-an kayak teleponan, nonton film. Nah, film juga online bukan di bioskop. Kata gue sih nggak ada pacaran kayak gitu. Gue nggak percaya itu pacaran. Temenan doang nggak sih itu? Diem aja lo. Sekarang sih lo nangis. Tapi
Gue udah yakin kok besok lu bakal gatel lagi sama cowok-cowok lain. Ya biasalah dasar cewek murahan. Udah, menurut lu gue jahat gak sih? Maksudnya? Ya kayak dari tadi gue terlalu strict gitu sama tugas gue, sama tugas kita. Ya apa? Soalnya kan mau dikasih lihat dosen dulu kan sebelum kita post. Tapi gue kayak dari tadi terlalu strict gitu. Maksudnya gimana kalau ternyata ide lu yang sound effect itu ternyata bagus dan orang-orang malah suka, kan kita nggak tahu ya. Tapi gue udah kayak nge-shutdown ide lu, terus bahkan skrip aja gue nggak kasih lu peran buat bantu gue bikin kan. Ya gue ngerasa jahat aja di situ. Ya sebenarnya kalau lu mau ngerjain skrip sendiri nggak apa-apa. Ya kan namanya juga nilai kita, nilai lu juga kan. Cuman tadi kita juga udah bener kan, ada 2 contoh salah, tinggal 1 contoh benar lagi. Tapi abis ini itu yang bagian penjelasan kan ya. Gimana kalau yang pas penjelasan lu nanti belakang kamera aja, gue yang depan, nanti gue yang baca skrip, lu yang nulis skrip kan. Bagian apa penjelasan? Penjelasannya aja sih yang ini kan. Ya, jadi nanti gue aja yang baca, lu di belakang kamera. Oke, kamera ready? Oke, so pertolongan pertama psikologis itu bukan nyelesain masalah orang, bukan juga ngasih nasihat yang panjang. Pertolongan pertama psikologis itu kita harus di sana sama orangnya. We have to be there for them and with them. Kita harus present, nggak boleh ngelamun, nggak boleh ngapa-ngapain. Kalau hadir pun kita nggak boleh komen-komen apa aja, kayak nggak boleh ngecil-ngecilin perasaan orang, nggak boleh namain masalah, nggak boleh nyelak. Apalagi kalau cuman ngomong lu harusnya gini, lu harusnya gitu, atau sabar. Ngatur orangnya juga rada kurang sih. The point is, kalau seseorang ada masalah, they will come to us. Kalau mereka sedih misalnya, ya mereka sedih. Mereka marah, pasti mereka marah. Kita nggak harus ngubah-ngubah emosi mereka. Kita cuma harus dengerin pada saat masalah yang mereka butuhkan. Again, kalau ada orang yang ingin ngomong, dia akan ngomong. Kalau orang diem aja, ya mereka hanya ingin kita temani. Dan itu nggak apa-apa. Oke, dan bagus kan? Gimana kalau kita next shot aja, yang bagian contoh benar? Shin, kenapa kok diem aja? Sebenarnya aku habis putus sama cowok aku. Kita ada berantem lah, lumayan hebat berantemnya, panjang juga. Intinya dia udah cerita teman-temannya tentang masalah hubungan aku sama dia, tentang berantemnya, tentang semuanya lah diumbar sama dia. Dia juga ngomong kalau dia sampai ngitung berapa kali aku baik sama dia, berapa kali aku jahat, terus dia timbang gitu. Dia banding-bandingin lah. Terus dia omongin juga tuh sama teman-temannya. Ya aku heran aja, orang-orang kayak gitu aneh gitu loh. Bahkan kebaikan aja bisa jadi angka di mata mereka. Aku juga bingung. Ini kan hubungan aku sama cowokku ya. Tapi kenapa harus disebar gitu loh ke teman-temannya? Maksud aku,
ya aku aja bahkan nggak tahu gitu loh, kayak nggak ada privasi sama sekali. Juga waktu itu dia ngomong ke aku, ya malam-malam gitu ya, dia lagi kayak ngomong ngelantur, kayak mabuk gitu. Terus katanya dia sambil nangis, dia tuh confess ke temen cowok satu organisasinya, confess. Terus ya kata cowok itu ya dia belum bisa kasih apa-apa, nggak bisa komitmen, jadi ya udah gitu aja. Tapi ya mereka tetap tidur bareng. Terus ya tidur bareng. Terus aku mau marah tapi udah disela sama dia. Dia bilang namanya manusia juga bisa khilaf, manusia juga punya hati bisa goyah, namanya juga manusia gini gitu. Ya goyah ya udah, tapi kan aku di sini udah sama dia 4 tahun udah temenan, 4 bulan udah pacaran, masa semudah itu dia gantiin aku gitu loh. Semua itu runtuh dalam satu malam doang, dan kayak kesannya kayak apa ya, kayak aku segampang itu digantiin gitu loh. Lu kan tahu move on itu susah, bisa cepet, bisa lama. Lu aja lama, hati lu masih nyangkut. Otak kagak tuh, otak pinter minimal. Ya, wajar aja sih lu kewalahan. Mungkin pertama kali lu juga, atau kagak ya. Awak cinta. Mungkin dia bukan cowok yang tepat buat lu juga sih. Namanya juga banyak ikan di laut kan ya. Cin, sekarang gue dengerin lu kok. Sebenarnya nggak salah kalau kamu ngerasa sedih, marah, tersakiti. Tapi orang yang nyakitin kamu pasangan kamu sendiri. Sampai ngebuka-buka rahasia-rahasia ke temen-temennya, selingkuh. Parah sih. Kamu itu berani banget udah bisa ngopen up ke aku hari ini. Sebenarnya aku rada bingung juga sih mau ngomong apa. Soalnya aku juga nggak tahu cerita semuanya kan. Cuman I just want you to know, kalau aku bakal temenin kamu terus. Kalau kamu mau ngomong, aku dengerin. Kalau kamu mau diem aja juga, I'll stay here with you always.